وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral ikhwah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan izinnya, dengan segala anugerah yang diberikannya kepada kita semua di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di mana di antara kemuliaan tersebut Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bersama untuk bisa duduk menunggu satu salat kepada salat yang lain. Dan itu merupakan bagian daripada kemuliaan seorang muslim. Di mana dalam hadis yang sering kita dengarkan dan hadis yang sama-sama kita ketahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi khataya wa yarfa'u Allahu bihi darajat?" Maukah kalian aku tunjukkan kepada perkara-perkara yang dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan kalian, yang juga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kalian. Maka di antara hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wantidharus salati ila salah, menunggu dari waktu satu salat kepada salat yang berikutnya. Duduk dari selepas kita melaksanakan satu salat, menunggu datangnya waktu salat yang berikutnya. Maka duduknya kita di sini dari selesai salat maghrib hingga datangnya nanti waktu salat isya adalah bagian daripada kemuliaan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua bagian dari hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bisa, atau Allah Subhanahu wa taala mengangkat untuk kita derajat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita muliakan, Rasul yang kita cintai, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terberikan kepada keluarga beliau, putra-putri dan keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salamnya, juga semoga salawat dan salam juga terberikan kepada seluruh sahabat beliau dan kepada semua yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah di dalam meneladani syariat dan sunnah beliau alaihi afdhalus salah wa atammus salam. Ma'asyiral ikhwati al-kiram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan kitab Fiqhul Muamalah wal Akhlaqi bainal Mu'minin atau Fiqhul Akhlaqi wal Muamalati bainal Mu'minin, kita sampai kepada pembahasan daripada sang penulis hafizahullah taala di dalam pembahasan beliau Im'anun Nadhari fi Kitabillah liistikhraji adabi at-takhatub. Kata beliau di sini hafizahullah taala, Im'anun Nadhari fi Kitabillah, menjadikan pandangan kita itu kepada ayat-ayat Allah dan kepada ayat-ayat Allah atau kitabullah Subhanahu wa taala. Membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an liistikhraji adab al-khitab atau takhatub, untuk mencari penjelasan tentang adab-adab di dalam
berbicara, etika di dalam berinteraksi. Karena semua adab dan semua etika itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim secara umum. Walaupun secara terperincinya dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Hanya saja kata beliau di sini hafizahullah, banyak di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyebutkan beberapa di antara perkara-perkara yang di dalamnya itu ada adab-adab berinteraksi dengan sesama kaum muslimin. Kata beliau di sini, wa arju minka akhil qari an tam'ana an-nadhara fi kitabillah wa an tastakhrija minhu hadhihi al-adab al-jamilati al-hasanah adab at-takhatub ma'an nas wa ha hiya ta'ifatun min dhalik. Kata beliau di sini hafizahullah, aku berharap kepada semua kalian wahai para pembaca kitab ini untuk bisa secara serius mencari akhlak dan adab dari Al-Qur'anul Karim di dalam etika berinteraksi dan berbicara dengan sesama kaum muslimin. Karena sesungguhnya di dalamnya terdapat adab-adab yang jamilah dan ihsan atau hasanah. Ada adab-adab yang mulia, adab-adab yang bagus, adab-adab yang indah di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita tentang adab-adab berinteraksi, adab-adab berbicara dengan sesama kaum muslimin. Wa hiya ta'ifatun min dzalik. Maka berikut ini beberapa ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan akhlak-akhlak tersebut. Unzur ila qawli Yusuf li ikhwatihi lamma atawhu sakinina ilaihi ma asabahum ya syakina ilaihi ma asabahum min ad-dhurr qailina ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-dhurr وجئنا ببضاعة مزداد فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Kata beliau di sini hafizallahu taala, unzur ila qauli Yusuf li ikhwati. Lihat kepada perkataan Nabi Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya ketika mereka itu menemui Yusuf alaihi salam yang mereka dalam kondisi syakina ilaihi ma asabahum. Mereka itu mengadu kepada Yusuf. Sementara ketika itu Yusuf sudah tahu siapa mereka. Yusuf juga sadar bagaimana perbuatan mereka kepada Yusuf alaihi salam. Yusuf juga sangat mengetahui dengan jelas apa yang mereka lakukan kepada dirinya sendiri. Yusuf alaihi salam, kata beliau, ma asabahum, ketika mereka mengadu, mengeluhkan kepada Yusuf terhadap apa-apa yang telah menimpa mereka daripada musibah. Naam. Ketika mereka mengatakan ya ayyuhal aziz, wahai para atau wahai raja atau wahai bendahara, wahai aziz, massana wa ahlana dhurr, sungguh telah menimpa kami ya sesuatu hal yang menjadikan kami itu sengsara. Massana wa ahlana dhurr, kami dan keluarga kami ditimpa dengan kesengsaraan ya. Waji'na bi bidha'atin muzdad, dan kami datang kepadamu membawa barang-barang yang kurang berharga ya. Kami datang kepadamu wahai aziz membawa barang-barang yang kurang bernilai. Fa'aufi lanal kail, maka tolong berikan kepada kami takaran yang penuh dengan ya kesempurnaan, sebagai balasannya adalah apa yang kami bawa ini. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan orang-orang yang bersedekah. Lihat bagaimana keadaan kita nih ketika kita sudah tahu saudara kita, keluarga kita atau teman-teman kita tadi, mereka yang membolimi kita, mereka yang memasukkan kita ke dalam sumur, dia yang menjual kita, ya kan? Kemudian tiba-tiba ketika mereka butuh, mereka datang kepada kita tanpa rasa bersalah, tanpa merasa punya kesalahan sedikit pun. Dan Yusuf sangat tahu ketika itu, ya, sangat tahu ketika itu perbuatan mereka. Kemudian mereka mengajari Yusuf, innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersedekah. Kata beliau di sini, qala siddiqu Yusuf, ya, lihat perkataan dari orang yang jujur. Nabi Yusuf alaihi salam, Yusuf mengatakan apa? Hal alimtum
ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Apakah kalian sadar dan kalian ingat terhadap perbuatan kalian yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya tatkala kalian itu dalam kondisi jahil, dalam keadaan bodoh, tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Lihat nih, bagaimana perkataan Yusuf mengingatkan mereka itu dengan kesalahan mereka, bukan serta-merta langsung menuduh. Ini perkataan, lihat adab Al-Quran di dalam mengingatkan, di dalam memperingatkan, di dalam menasihati atau mengajak seseorang untuk sadar. Bahasa Al-Qurannya bagaimana? Bahasa Yusufnya seperti apa? Yusuf mengatakan apa? Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Tidakkah kalian ingat dan mengetahui apa yang kalian sudah lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika dahulu kalian adalah orang-orang yang bodoh, tidak mengetahui tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Ada bahasa-bahasa yang mulia, bahasa yang tidak langsung menyentuh mereka atau yang tidak langsung menyinggung mereka. Ini bahasa Nabi Yusuf alaihi salam. Naam, hakadha nabbahahum bihadzal uslubil mu'di lil ghardi. Lihat bagaimana Yusuf alaihi salam mengingatkan mereka kepada apa yang telah mereka lakukan dengan gaya bahasa, dengan uslub yang mampu menyampaikan pesan kepada mereka, ya. Walam yasubba Yusuf walam yal'an walam yabdhu alaihim ma'a ma asabahu bisababihim min dhur. Tapi tanpa Yusuf kemudian mencela mereka, menghina mereka, menghardik mereka, merendahkan mereka atau menjatuhkan wibawa mereka sama sekali. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam mengajak mereka untuk apa? Untuk kembali ingat. Mengajak saudara-saudaranya untuk kembali merenung, mengakui kesalahannya secara sendiri, tanpa direndahkan, tanpa dihina, tanpa dicaci, ya. Nabi Yusuf alaihi salam mengajak untuk mereka itu sadar. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya. Sementara Yusuf sangat sadar dengan perbuatan mereka. Naam. Wa ma asabahu bisababihim min firaqi li abihi wa ma asaba walidahu kadzalika bibasab. Padahal Yusuf alaihi salam sangat tahu dengan sebab mereka dia terpisahkan dari ayahnya, dengan sebab mereka dia terpisahkan dari saudara kandungnya, dengan sebab mereka ayahnya pun menjadi sakit-sakitan, dengan sebab mereka ayah kandung Yusuf alaihissalam menjadi kehilangan pandangannya. Sementara Yusuf kalau untuk marah ketika itu bisa, Yusuf untuk kemudian mencela mereka bisa, Yusuf kalau kemudian untuk menghardik mereka itu bisa. Tapi Yusuf alaihissalam tidak melakukan hal yang demikian, karena di dalam akhlak Islam, di dalam adab-adab berbicara, seseorang bisa memilih bahasa yang bisa menyampaikan seseorang kepada tujuan yang dia ingin tuju tanpa menyinggung perasaannya, tanpa melukai hatinya, tanpa mencelanya, tanpa menghinanya, tanpa menghardik dan merendahkannya. Tentunya seseorang dengan memilih bahasa-bahasa yang baik, memilih kalimat-kalimat yang mulia, sehingga pesannya tersampaikan, tetapi tidak menjadikan orang yang diberikan kepadanya nasihat itu tanpa dia merasa bersalah atau tanpa kemudian merasa terhina dan sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya setelah pengetahuan mereka terhadap apa yang mereka setelah pengetahuan beliau terhadap apa yang mereka lakukan kepada dirinya sendiri alaihi salatu wassalam. Naam, wa ma asabahu kadzalika min ridqin wastib'adin thumma anzur ila qawlihi wa huwa yaqul a innaka la anta Yusuf. Lihat juga bagaimana perkataan Yusuf alaihissalam setelah apa yang mereka lakukan kepada Yusuf, sehingga dengan itu menyebabkan bagaimana hatinya sangat terluka, hatinya sangat merasa sakit, bahkan dia terjauhkan dari orang-orang yang dicintainya. Tapi sekali lagi, semua keadaan yang didapatkan Yusuf alaihissalam tidak menjadikan Yusuf itu kemudian membuat mencaci mereka, menghina mereka, menghardik mereka. Tapi lihat apa yang kemudian menjadikan mereka itu ingat kepada kesalahan mereka dan membuat mereka itu sadar kepada apa yang mereka lakukan, sehingga kemudian setelah itu apa yang mereka lakukan? Qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka mengatakan, apakah engkau itu adalah Yusuf? Apakah engkau adalah Yusuf? Karena sebelumnya
Saudara-saudara Yusuf ini mereka sudah mulai curiga. Mereka sudah mulai punya perasaan firasat bahasa kita ya. Udah mulai firasat nih kayaknya Perdana Menteri atau Bendahara Mesir ini setiap kali dia berbicara, setiap kali dia ngomong, mengarah kepada apa? Atau mengingatkan kepada dia ini adalah Yusuf. Dan banyak hal yang mereka lakukan, mulai dari menahan Binyamin. Kemudian Binyamin di sana diberikan kemuliaan, ya toh? Kemudian Binyamin ketika ditahan, ternyata ketika terjadi perkumpulan bersama dengan saudara-saudara ini, nih kok Binyamin ini bukan seperti orang tahanan, tapi justru mendapatkan pakaian yang seolah-olah adalah pakaian orang-orang yang terhormat di kerajaan tersebut. Banyak bertanya-tanya mereka, ini sebenarnya siapa? Mulai diingatkan kepada kejadian beberapa tahun yang lalu ketika Yusuf dibuang, kemudian dijual dengan harga yang murah, kemudian dibeli oleh seorang Perdana Menteri di Mesir dan seterusnya. Ya kan? Kemudian kalian pulang dengan pakaiannya yang bohong-bohongan, kalian seolah-olah melumurinya dengan darah dan kalian katakan bahwasanya Yusuf diterkam oleh serigala dan seterusnya. Nah, seolah-olah Yusuf sangat tahu betul dengan kejadian itu. Ya, diingatkan dengan kejadian beberapa tahun yang lalu. Bagaimana pula dengan kejadian kalian dahulu menzalimi Yusuf, kalian pukuli kemudian kalian campakkan ke dalam sumur. Mereka mulai meyakini bahwasanya dia itu adalah Yusuf alaihissalam. Kemudian dia mengatakan, lihat perkataan Yusuf ketika mereka bertanya, qalu a innaka la anta Yusuf? Apakah engkau adalah Yusuf? Lihat perkataan Yusuf mengatakan apa? Ana Yusufu wa hadha akhi. Iya, saya Yusuf dan dia adalah saudaraku. Saya Yusuf dan ini Binyamin adalah saudaraku. Ya, qad manallahu alaina. Sungguh Allah telah memberikan kepada kami ini nikmat. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Karena sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dan kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Nabi Yusuf alaihissalam lagi-lagi, ya, setelah kemudian mereka sadar dia itu adalah Yusuf, Nabi Yusuf enggak marah. Tapi Nabi Yusuf hanya mengatakan apa? Qad mannallahu alaina. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada kami. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepada kami di atas kalian. Dan siapa yang bertakwa dan bersabar, kata Nabi Yusuf alaihissalam, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, fa haqqan innahu tawadhu ayyama tawadhu wa adabun jammun ghazirun wa i'tirafun bil fadli, ya, wal mun'im bihi wal mutafaddil bihi. Dan kemudian ini semuanya menunjukkan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam sangat betul-betul beradab, orang yang mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga pengakuan terhadap apa yang dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Thumma huwa ta'limun li ikhwanihi wa irsyad liman jaa'a ba'dahu. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf hanya memberikan sebuah nilai ilmu, nilai pengajaran. Lihat bagaimana Yusuf tidak marah, tidak menghardik, tidak mencela. Yang ada beliau mengajarkan kepada kita pengajaran. Innahu man yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bisa bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ya, lihat bagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian lihat lagi perkataan mereka. Tsumma ila qaulihim. Lihat bagaimana perkataan mereka setelah mereka tahu bahwasanya dia itu adalah Yusuf. Mereka mengatakan, laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Demi Allah, Allah telah mengutamakan engkau di atas kami dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kesalahan. Ketika mereka mulai mengakui, ketika mereka mulai merasa bersalah dan mereka mengakui kesalahan mereka, maka apa kata Yusuf alaihissalam juga tidak kembali membuat perasaan yang tidak baik. Bukan lagi kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu dengan menjadikan mereka itu merasa terpuruk, enggak. Tapi apa kata Yusuf alaihissalam? Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ya, apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? La tathriba alaikumul yaum. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Ya,
Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Lihat nih. Setelah mereka tentu merasa bersalah dan malu di hadapan semua orang yang ada di kerajaan tersebut, Nabi Yusuf masih menghibur mereka. Lihatlah bagaimana sifat orang yang punya akhlak yang baik. Ya, ketika dia pada hakikatnya tahu siapa yang bersalah dan yang salah dia seolah-olah tidak merasa bersalah, Nabi Yusuf tidak mencelanya. Cuman diingatkan kepada kesalahan orang tersebut. Kemudian setelah dia sadar bahwasanya dia bersalah, kemudian dia tiba-tiba minta maaf. Nabi Yusuf juga tidak menjadi orang yang angkuh, tapi justru Nabi Yusuf menampakkan ketawaduan sebenar-benarnya tawadhu. Kemudian ketika mereka itu memuji, ya, yang pujian itu bisa jadi hanya karena rasa bersalahnya, supaya tidak dihukum, supaya tidak diapa-apakan. Tapi lihat jawaban seorang Yusuf alaihissalam, justru mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Enggak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah akan menghapuskan dan Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Ini perkataan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Wa huwa arhamur rahimin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling penyayang dari semua yang memiliki kasih sayang. Lihat kata Allah, kata Nabi Yusuf alaihissalam, la ta'yira wa la tawbikh wa la lawma 'alaikum min ba'dil yawm. Ya. Fasallallahu ala nabiyhi Yusuf al-Karim wa ala nabiyyina wa sallam. Ya, lihat bagaimana Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, tidak ada cacian, tidak ada celaan, tidak ada hinaan bagi kalian mulai hari ini. Artinya, bagaimanapun besarnya dosa kalian kepadaku, bagaimanapun perbuatan kalian kepadaku, kalian buang aku, kalian pukuli aku, kalian jual aku, dan kalian tipu ayah kalian dengan kalian mengatakan aku dimakan serigala, bagaimana kalian pisahkan aku dari orang tuaku, bagaimana kalian pisahkan aku dari saudaraku, bagaimana kalian jadikan mata orang tuaku, ayah kandungku menjadi buta, tapi enggak ada celaan bagi kalian setelah ini. Mulai hari ini enggak ada celaan bagi kalian. Lihat bagaimana pemaafnya Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. Setelah Nabi Yusuf tahu bagaimana perbuatan mereka, dan mereka kemudian betul-betul merasa malu, merasa hina, tapi kata Nabi Yusuf, la tathriba alaikum, enggak ada kehinaan bagi kalian. Mulai hari ini enggak ada yang boleh mencela kalian, enggak ada yang akan menghina kalian, enggak ada yang merendahkan kalian, enggak ada bedanya sama sekali. Yaghfirullahu lakum, Allah akan memaafkan kalian. Maknanya apa? Allah akan maafkan kalian karena sedari lama aku sudah maafkan apa yang kalian lakukan kepada aku. Ya, enggak ada orang yang bisa mendoakan maaf bagi orang yang menzalimi kita kecuali orang tersebut sudah lebih dahulu memaafkan kesalahan orang tersebut. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dengan pengetahuannya terhadap perbuatan saudara-saudaranya terhadap dirinya, ternyata sudah lebih dahulu dimaafkan. Sebelum kemudian Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka bahwasanya semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Karena harapan Nabi Yusuf Allah maafkan kesalahan mereka sebelum, ya, setelah Nabi Yusuf lebih dahulu memaafkan mereka. Justru yang berat memaafkan mereka siapa? Yaqub alaihissalam. Ya, yang berat memaafkan mereka adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Karena Nabi Yaqub merasa kurang ajarnya anak-anaknya, menzalimi dua nabi Allah, ya enggak? Menzalimi dua nabi Allah Subhanahu wa taala, dirinya sendiri sebagai ayahnya yang juga sebagai seorang nabi, ya, ternyata dizalimi oleh 10 atau 9 saudaranya yang mereka itu durhaka kepada Allah dan durhaka kepada para nabi-nabinya. Kemudian juga mereka menzalimi siapa? Putranya Yusuf, yang dia termasuk penerus dari Ishak, Yaqub, ya, menjadi penerus bagi Ishak dan Yaqub alaihi wassalam. Ya, sehingga mereka telah menzalimi dua orang nabi, Yaqub dengan Yusuf. Makanya Yaqub susah untuk memaafkan mereka. Ya, maka akhirnya Yaqub alaihi salam pada akhirnya memaafkan mereka setelah melihat bagaimana mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya. Ya. Dan kemudian Nabi Yaqub alaihi salam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah kembalikan pandangannya dengan kain yang dimiliki oleh Yusuf alaihissalam dari warisan Ishak dan dari ayahnya tersebut. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, fabima yuhibbuhum Yusuf yaqulu alaihi salatu wassalam la tathriba alaikum al-yawm
yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Tapi kenapa sih Nabi Yusuf masih menyayangi mereka? Kenapa Nabi Yusuf masih mengasihi mereka setelah semua perbuatan yang mereka lakukan? Enggak kebayang kalau itu terjadi pada kita. Saudara kita sendiri buang kita. Saudara kita sendiri mukulin kita. Saudara kita sendiri pisahkan kita dari orang tua. Saudara kandung kita sendiri yang menjadikan kita itu terpisahkan dari keluarga kita bertahun-tahun. Saudara kita sendiri yang menjadikan orang tua kita itu menjadi buta. Setelah mereka ketahuan, dengan enaknya mereka minta maaf. Setelah ketahuan, dengan enaknya mereka mengakui kesalahan. Dan seolah-olah nggak ada kesalahan yang besar setelah itu. Tapi lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bahasa Al-Quran dan kisah dalam Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya menggambarkan bagaimana interaksi yang baik, akhlak yang baik, perkataan yang mulia dari seorang nabi kepada saudara-saudaranya setelah perbuatan zalim yang mereka lakukan kepada diri seorang nabi Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Thumma ha huwa Yusuf yuhaqqiqu ma wa'ada bihi. فلما دخل عليه أبوه ماذا قال؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء innahu huwal alimul hakim. Lihat bagaimana perkataan Yusuf nih, supaya ayahnya tidak membenci saudaranya. Lihat, Yusuf tetap menghibur bapaknya, menghibur ayahnya, supaya ayahnya tidak lagi mengulang-ulang, tidak lagi mengkait-kaitkan apa yang terjadi di masa lalu Yusuf kepada saudara-saudaranya. Udahlah, semuanya sudah bergabung, semuanya sudah berlalu, udah. Jangan dikaitkan lagi dengan saudara-saudaranya. Saudaranya sudah dianggap berlalu oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka sudah minta maaf, mereka sudah mengakui kesalahannya, mereka sudah bertobat, udah. Akhiri semuanya. Bahasanya seperti itu. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika orang tuanya sudah masuk, keluarganya semuanya sudah masuk, kharru sujada, kemudian mereka bersujud kepada Yusuf alaihissalam, dan itu adalah takwil. Itu adalah makna dari mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang 11 bintang, rembulan dan matahari semuanya bersujud kepada Yusuf alaihissalam, dan itu adalah takwil mimpinya. Apa kata Nabi Yusuf kepada ayahnya? Ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahanda, inilah takwil mimpi yang dulu pernah aku sebutkan kepadamu. Ya, karena Nabi Yusuf sebelumnya dulu pernah mengatakan kepada ayahnya, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat 11 bintang, matahari dan rembulan itu bersujud kepadaku. Apa kata Yakub alaihissalam? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan pernah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara, fayakidu laka kaida. Mereka pasti akan membuat tipu daya kepadamu. Maka Yusuf mengatakan, hada ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahku, ternyata inilah takwil dari mimpi yang dulu pernah aku sampaikan kepadamu. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah telah menjadikan mimpiku itu sebagai sebuah kenyataan. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadaku, ya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadaku ketika Allah membebaskan aku dari penjara, ya. Kemudian wajaa bikum, ya, minal badwi, dan kemudian kata Nabi Yusuf alaihissalam, dan mendatangkan kalian dari pedalaman, dari pedalaman, min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah sebelumnya syaitan itu merusak antara hubunganku dengan saudara. Lihat nih bagaimana pekerti Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan apa? Setelah setan yang disalahkan siapa? Bukan saudaranya. Bukan saudara. Bisa enggak orang di antara kita setelah terjadi sebuah kesalahan yang besar, yang disalahkan bukan orangnya tapi setan? Jarang. Pasti yang akan kita salahkan siapa? Pelakunya. Tapi lihat Yusuf alaihissalam. Coba nih, kalau kita bawa kepada diri kita nih, bertahun-tahun kita dicampakkan dari keluarga, ya kan? Kemudian tiba-tiba kita ketemu dengan keluarga mereka tanpa bersalah, seolah-olah kemudian dia hanya dengan entengnya minta maaf kepada kita, seolah-olah selesai dengan itu saja.
Tapi lihat Nabi Yusuf alaihissalam mudah sekali memaafkan mereka dan berakhir dengan mengatakan apa? Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya, semuanya diakhiri dengan kata-kata bahwasanya ini adalah perbuatan syaitan yang telah menghancurkan antara hubunganku dengan hubungan saudara-saudaraku. Mudah sekali. Yang disalahkannya syaitan, bukan saudaranya. Inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Rabbku maha lemah lembut kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, innahu huwal alimul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Naam, falam yadhkur fi'la ikhwatihi bihi min ilqa'i fi ghayabatil jub. Innama awjaza ijazan latifan faqad wa'ada ikhwanahu annahu la tathriba alaihim. Lihat nih, janji Yusuf kepada saudaranya. Di awal sebelum orang tuanya datang, apa yang dikatakan Yusuf tadi? Bahasa Yusuf ketika mereka mengakui kesalahannya, apa kata Yusuf? La tathriba alaikumul yaum. Enggak ada celaan bagi kalian mulai hari ini. Dibuktikan oleh Yusuf atau tidak? Iya. Dibuktikan oleh Yusuf ketika orang tuanya datang, Yusuf sama sekali tidak menceritakan kejadian sebenarnya. Dan tidak ada ulama tafsir yang menjelaskan bahwasanya Yusuf menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Enggak. Nabi Yusuf cuma mengatakan apa? Setan yang telah menghancurkan hubungan saya dengan saudaranya. Yusuf enggak menyebutkan dahulu mereka memukuliku. La wallah. Yusuf enggak juga menyebutkan mereka saudaraku dulu memasukkan aku ke dalam sumur. Enggak juga ada. Yusuf juga tidak mengatakan bahwasanya mereka menjualku dengan harga yang murah. Enggak juga ada. Semuanya disembunyikan oleh Yusuf alaihissalam. Karena Yusuf sudah berjanji kepada saudaranya apa? Tidak ada celaan untuk kalian setelah hari ini. Setelah hari di mana mereka mengetahui dia itu adalah Yusuf. Dan setelah mereka itu mengakui kesalahan mereka, kata Yusuf, gak akan ada celaan bagi kalian. Dan itu benar-benar dipenuhi janjinya oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Begitulah Yusuf alaihi salam menjadi sebuah contoh bagi kita, ya. Dan ternyata dia cuma mengatakan min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah adanya permusuhan yang dimasukkan ke dalam dada-dada kami oleh syaitan. Dan yang memang kesalahan ditumpukan kepada syaitan saja. Tidak dikaitkan kepada saudaranya. Bukan kepada saudara pertamanya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Tidak. Ya, cuman disebutkan kesalahan itu mutlak dari syaitan. Apa kata beliau? Fahaqqan innahu adabun walakin ainal muta'abbuna bihi? Ainal muta'addibuna bihi? Demi Allah, kata beliau, inilah adab. Tapi adakah di zaman kita sekarang yang beradab dengan adabnya Yusuf alaihissalam? Ada nggak kita ketemu dengan orang yang punya adab sebagaimana adabnya Nabi Yusuf alaihissalam? Hatta sampai mungkin kepada diri seorang dai, seorang ustadz pun mungkin susah untuk sampai kepada sifat atau sikap yang dimiliki oleh Yusuf alaihissalam. Orang yang berjiwa besar. Orang yang bisa mengalahkan ego dan emosinya. Orang yang bisa mengalahkan kemarahannya demi untuk menjaga keutuhan keluarganya. Fa ya subhanallah. Inilah pribadi Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, nasab yang terbaik. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang terbaik? Nabi berkata, dari nasab atau dari apa? Kalau dari nasab, Nabi yang terbaik nasabnya adalah Yusuf alaihissalam, bukan Nabi kita SAW. Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Dia sendiri Nabi, ayahnya, kakeknya, buyutnya Nabi kan? Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Ya kan? 4 turunan dari beliau, semuanya Nabi. Ya alaihi wassalatu wassalam. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, kalau yang kau tanya yang terbaik itu dari nasab, enggak ada yang nasabnya terbaik selain daripada Yusuf alaihissalam. Tapi beliau tidak pernah menyombongkan dirinya. Ya, beliau juga tidak pernah menjadi orang yang fakhar, berbangga dengan nasabnya. Tapi lihat bagaimana sikap Yusuf alaihissalam. Wanzur ila adabit talabi fi qawli Musa alaihissalam. Lihat pula sekarang kepada adab yang dimiliki oleh Musa alaihissalam. Ya, lihat bagaimana perkataan ya Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Khidir,
Sementara Musa sadar nggak dia seorang nabi? Musa tahu dia nggak seorang nabi? Tahu ketika itu karena dia sudah diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat adab seorang rasul kepada orang yang Allah berikan kepadanya ilmu. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Ya. Dia mengatakan, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Wahai Khadir, apakah mungkin atau bolehkah aku untuk mengikutimu sehingga engkau bisa mengajariku petunjuk yang Allah telah berikan kepadamu. Lihat santunnya bahasa Nabi Musa alaihi salam kepada Khidir. Santun dari sisi dia seorang nabi masih minta pengajaran kepada orang lain, satu. Yang kedua, pemilihan bahasa dan kalimat yang dipilih oleh Musa, padahal boleh jadi Khidir tidak lebih baik daripada Musa alaihi salam. Ya, tapi bagaimana Musa tetap memilih bahasa yang baik, etika yang mulia kepada seorang Khidir alaihi salam. Dia mengatakan, "Hal attabi'uka, bolehkah aku untuk mengikutimu? Sehingga dengan pertemanan kita tadi engkau bisa mengajarkan kepadaku sesuatu yang Allah ajarkan kepadamu. Bukan dengan seenaknya, ajari aku dong. Kasihlah tahu dan sebagainya, tidak. Tapi dengan bahasa-bahasa yang mulia, dengan adab, dengan bahasa yang bagus. Ini Nabi Musa alaihi salam. Tapi lihat bagaimana adabnya Khadir ketika menjawab Musa alaihi salam, bukan menolak secara langsung, ya, tapi dia mengatakan, "Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tukhid bihi khubra." Kata Khadir kepada Musa, sesungguhnya engkau tidak akan bisa bersabar bersamaku. Dan bagaimana engkau bisa sabar dalam perkara-perkara yang engkau tidak tahu tentangnya sedikit pun. Berkata siapa? Khadir. Dengan juga bahasa-bahasa yang baik. Bukan langsung mengatakan, enggak usah lah. Bukan. Tapi dia mengatakan, engkau nanti takutnya enggak bisa sabar. Karena engkau tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut. Nah, thumma ila qawli Musa. Tapi lihat, bagaimana perkataan Musa kepada Khadir menimpali perkataan Khadir tersebut. Satajiduni insya'allahu sabiran. Wala a'silaka amrah. Kata Nabi Musa alaihissalam, insyaallah engkau akan dapati aku sebagai orang yang bersabar dan aku enggak akan pernah menentang apapun yang engkau putuskan nantinya. Ya, fahaqqan innahu adabun jam wa khuluqun qawim. Maka lihat, ini semuanya adalah merupakan bagian daripada akhlak yang luhur dan akhlak yang sangat bagus dari kedua orang ini, antara Musa dengan Khadir alaihi wassalam. Nah, fayasta'dinul kalimu Musa al-Khadir fi ittiba'ihi lita'lim. Bagaimana adab yang pertama adalah Nabi Musa minta izin kepada Nabi Khadir untuk belajar. Ya, Nabi Musa minta izin untuk mengambil ilmunya, untuk belajar kepadanya. Ya, thumma yumi'u ila al-Khadir anna hadzal ilma min Allah subhanahu. Kemudian adab yang kedua, dia itu menyatakan bahwasanya ilmu yang engkau miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata ilmu yang engkau miliki. Ya. Di samping meminta, juga di samping menekankan bahwasanya apa yang engkau punya itu juga adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada alasan kemudian tidak memberikannya kepada orang lain. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian fakama 'allamaka Allahu fa'allimin nas. Sebagaimana Allah mengajarimu ilmu, maka ajarkan ilmu itu kepada manusia. Walakin hada uslubun fi ghayatin min ad-dhaka wa hillatin min al-waqar fi qawlihi mimma 'ullimta rusyda. Ya, tetapi lihat bagaimana hal ini disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan gaya bahasa yang cerdas, dengan gaya bahasa yang santun, sehingga Nabi Musa mengatakan apa? Mimma 'ullimta rusyda. Dari ilmu petunjuk yang telah Allah beritahukan kepadamu. Naam. Thumma innal Khadira huwal akhir yaltamisu al-'udhra li Musa ba'da an yudhakkira bi anna sabrahu sayanfadh
Wadhalika biqaulihi mutalammisan atau multamisan al-'udhra li Musa. Lihat, kemudian Khidir sendiri juga minta maaf kepada Musa. Ya, Nabi Khidir sendiri minta maaf kepada Nabi Musa alaihissalam dan menyebutkan sebab kenapa Khidir ini berat untuk membawa Musa. Karena Nabi Khidir mengatakan apa? Pasti nanti kesabaranmu akan habis. Engkau nggak bisa sabar. Kesabaran nanti pasti akan habis kalau engkau tetap ikut bersamaku. Artinya sejak awal itu sudah diwanti-wanti. Kalau emang engkau ikut bersamaku, engkau nggak bisa sabar. Kesabaranmu akan habis. Ya. Dan ini adab dari Khadir kepada seorang nabi. Karena kedua-duanya adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan dan ilham. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu hikmah pengetahuan. Khadir tahu itu Musa, Musa tahu itu siapa? Khadir, masing-masing mengenal. Tapi Khadir tetap menghargai Musa, Musa juga tetap menghargai Khadir, penuh dengan adab dan penuh dengan etika kedua-dua mereka ini alaihi wassalatu wassalam. Ya, kemudian Nabi Khadir mengatakan kepada Musa, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra?" Nah, kemudian Khadir masih menyebutkan sebabnya kenapa Musa itu enggak bisa bersabar. Bukan secara mutlak engkau enggak bisa sabar, enggak. Nabi Khadir juga bukan secara mutlak mengatakan Musa orang yang bukan penyabar, enggak, tapi dijelaskan sebabnya. Bagaimana mungkin engkau bisa bersabar dalam hal-hal yang engkau tidak mengetahui. Artinya sebabnya engkau tidak bisa sabar itu adalah engkau akan menemukan perkara-perkara yang engkau tidak tahu sebabnya apa. Engkau tidak tahu tentang hikmahnya apa. Tapi engkau melihat kenyataannya nanti sesuatu yang bertentangan dengan hati nuranimu. Tapi engkau nggak akan bisa bersabar dengannya karena engkau tidak tahu apa yang menjadi sebab dan hikmah dari apa yang aku lakukan nanti. Nah, ini sebab ya yang dijelaskan. Jadi semata-mata nggak mengatakan engkau nggak bisa sabar lah. Kalau mungkin dinyatakan secara langsung nggak bisa bersabar, mungkin seorang Musa akan mengatakan kok bisa engkau mengatakan seperti itu? Kau nggak tahu nih, aku ini seorang nabi, aku seorang rasul. Tapi disebutkan alasannya. Ini juga menjadi tanda ya bahwasanya seorang rasul pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Musa dikatakan oleh Khidir dia tidak mengetahui perkara yang gaib karena apa yang diilhamkan oleh Allah kepada Khidir tidak diberikan oleh Allah kepada Musa. Kalaulah sekiranya Musa tahu apa yang akan dilakukan oleh Khidir, maka tidak mungkin Musa banyak protes kepada apa yang dilakukan oleh Khidir nantinya dalam perjalanan mereka berdua. Kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana adabnya Khidir kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Ketika Khidir mengatakan kepada Musa, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra?" Bagaimana engkau akan bisa bersabar sementara engkau tidak mengetahui pengetahuan tentangnya, ya. Maka kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau di sini, "Fa arada al-Khadiru an yubayyana li Musa sabab 'adami sabri. Innahu laysa qasuran min Musa wala fi aqliyati Musa." فموسى نبي كريم من أولي العزم من الرسل والأنبياء هم أذكى الخلق وأكمل الخلق عقولا وأوسعهم صبرا ولكن ثم علم علمه الله للخضر لا يعلمه موسى, ya, kama qala al-Khadir li Musa. Kata beliau di sini hafizallahu taala, nah, yang diinginkan oleh Khidir dari perkataannya kepada Musa tadi adalah Nabi Khidir ini ingin menjelaskan kepada Musa penyebab ketidaksabarannya. Bukan karena Musa tidak memiliki akal, bukan karena Musa itu orang yang tidak cerdas, bukan karena kesabarannya kurang, bukan karena Musa orang yang tidak sabar, tidak. Tapi Nabi Khidir ingin mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya ada sebab ketidaksabaran Musa itu. Karena apa? Nabi Musa orang yang dijadikan sebagai seorang Rasul. Bahkan dia adalah di antara orang-orang ulul atau di antara Rasul ulul azmi. Dan ulul azmi adalah Rasul-Rasul yang paling punya kesabaran, ya kan? Berarti Nabi Musa adalah orang yang penyabar sebenarnya. Lihat bagaimana sabarnya Nabi Musa ketika bajunya dicuri oleh batu. Dulu pernah kita ceritakan. Ketika dia sedang mandi, bajunya diletakkan di atas batu, batunya lari, dibawa lari ke tengah-tengah keramaian orang, tuh. Nah, bagaimana kesabaran Musa? Nabi Musa orang yang sabar. Tapi Nabi Khidir menjelaskan kepada Musa ada sebab ketidaksabarannya Nabi Musa terhadap apa yang dilakukan oleh Khidir alaihi salam. Tentunya bukan karena kurang akalnya Musa, bukan karena Musa itu bukan orang yang sabar, tetapi karena ada sebab, yaitu ada ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Khidir yang tidak diajarkan oleh Allah kepada Musa, dan ada ilmu yang Allah berikan kepada Musa tapi tidak diberikan kepada Khidir. Sebagaimana perkataan Khidir kepada Musa alaihi salam, "Ya Musa, innaka ala ilmin min ilmillahi 'allamakahu Allah la a'lamuhu wa ana ala ilmin min ilmillahi 'allamanihi Allah azza wa jalla la ta'lamuhu." Wahai Musa, engkau sekarang berada di atas pengetahuan yang Allah ilmukan kepadamu, yang Allah tidak berikan kepadaku. Dan ada juga ilmu yang Allah berikan kepadaku, yang Allah tidak memberikannya kepadamu. Artinya berarti seorang nabi pun ada kalanya dilebihkan dalam satu perkara, tapi tidak Allah lebihkan dalam perkara yang lain.
Ini nabi-nabi sebelumnya. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah mengatakan apa? Mathalul anbiya kamathalil bait. Perumpamaan semua nabi itu seperti satu rumah. Yang rumahnya sudah bagus, rumahnya sudah jadi, tapi ternyata kurang satu bata. Fa ala wa ana tilkal labina. Ala fa ana tilkal labina. Ketahuilah bahwasanya akulah satu bata tersebut, dan ketahuilah akulah satu bata tersebut. Walaupun rumah itu sudah diplester, rumah itu sudah dicat, rumah itu sudah dihiasi, tapi ketika dilihat ternyata masih ada satu yang kerowok. Tahu kerowok? Ada satu yang berlubang karena kurang satu bata. Jadi enggak indah itu rumah. Walaupun catnya mahal, hiasannya bagus, tapi masih berlubang seukuran satu bata, tetap tidak sempurna. Nah, keadaan Nabi Muhammad SAW itu adalah seperti satu bata yang kemudian mengisi lubang tersebut. Ya, dan makanya Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna. Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna. Nah, oleh karenanya jemaah sekalian, ada ilmu yang Allah ajarkan kepada Musa dan tidak diajarkan kepada Khadir, dan ada ilmu yang Allah berikan kepada Khadir yang tidak diberikan kepada Musa alaihissalam. Dan itu yang dikatakan oleh Khidir kepada Musa alaihi salatu wassalam. Fahaqqan innahu adabun minal alim wa adabun minal muta'allim wa husnu khitabin minal jami'. Maka demi Allah, kata beliau, sungguh itu adalah adab yang mulia, adab yang bagus dari seorang yang alim, juga adab yang bagus dari seorang yang muta'allim, dan juga termasuk di antara baiknya berbicara dari sesama manusia. Wanzur ila amrillahi linabiyhi fi sya'ni dhu'afa'il fuqara. Kita lihat pula bagaimana perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat pula bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan orang-orang lemah dan orang-orang miskin ketika itu. Apa kata Allah? Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurun rahimun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'aka, dan ketika datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum, katakan kepada mereka salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, sesungguhnya Allah Tuhan kalian telah memastikan rahmat atas dirinya, atas zatnya. Annahu man 'amila minkum su'an bijahalah, bahwa sesungguhnya siapapun di antara kalian yang melakukan sebuah dosa keburukan karena kebodohan, thumma taba min ba'dihi, kemudian dia bertobat kepada Allah setelah dia melakukan dosa tersebut, wa aslaha, kemudian dia memperbaiki dirinya, fa annahu ghafurun rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, manil ladzi yaqulu assalamu alaikum, halil qadim awil maqdum? Ya, jemaah sekalian, yang kita tanyakan adalah siapa yang mengatakan assalamualaikum di sini? Siapa yang lebih berhak atau yang seharusnya mengucapkan salam? Yang lebih dahulu itu orang yang datang atau orang yang menyambut? Kira-kira yang lebih berhak untuk mengucapkan salam? Orang yang datang, kan? Orang yang datang dia yang mengucapin salam. Tapi lihat bagaimana perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Idza ja'akal ladzina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum. Kalau datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat kami, sambut mereka dan ucapkan kepada mereka salamun alaikum. Justru perintah Allah kepada Nabi, Nabilah yang diperintahkan untuk menyambut mereka dengan salam. Sementara yang seharusnya mengucapkan salam adalah yang datang kepada yang didatangi, bukan yang didatangi kepada yang datang. Tapi lihat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Innal ladzi yulqis salam huwal qadim kama huwa ma'hud. Ya, walakinnaha hifawatun balighatun wa mazidu ihtimamun bihaula'il mu'minin al-fuqara'id du'afa. Tapi kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi untuk Nabi mengucapkan salam kepada mereka? Sebagai bentuk apa?
kasih sayang kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang fakir. Coba kalau mereka lemah, mereka fakir, tiba-tiba datang, nggak ada sambutan. Coba, udah mereka lemah, udah mereka miskin, nggak ada penyambutan, makin sakit hati kan. Tapi lihat ketika orang-orang miskin, justru mereka yang disambut. Orang-orang yang lemah ketika mereka datang, mereka disambut dengan salam. Maka itu akan membuat perasaan mereka itu merasa tenang, nyaman, besar dan sebagainya. Itu pengajaran Allah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalik fastami' ila ajwibatil anbiya'i alaihi wassalam wa rududihim ala ittihamati aqwamihim faqawmu nuhin yaquluna li nuh inna lanaraka fi dhalalin mubin. Lihat pula bagaimana dan perhatikan pula bagaimana jawaban para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam terhadap tuduhan-tuduhan kaumnya. Ya, bagaimana tuduhan kaum kepada para nabi dan lihat bagaimana jawaban para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ternyata tuduhan bukan hanya diberikan kepada manusia biasa seperti kita. Para nabi, para rasul, para utusan-utusan Allah sebelum kita itu mereka semuanya juga mendapatkan tuduhan, mendapatkan celaan, mendapatkan hinaan, fitnah dan semuanya. Mereka dapatkan itu. Lihat Nabi Nuh alaihi salam dikatakan apa? Inna lanaraka fi safahah wa innaka fi dhalalin mubin. Wahai Nuh, kami melihat engkau dalam sebuah kebodohan dan engkau benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Dikatakan sebagai orang bodoh, dikatakan sebagai orang yang sesat, sementara Nuh adalah rasul pertama. Nabi Nuh adalah rasul pertama. Tapi dikatakan sebagai orang bodoh, dikatakan sebagai orang yang sesat, bahkan kesesatan yang nyata. Tapi lihat bagaimana jawaban Nuh alaihi salam. Ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasul rabbil alamin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku bukan orang yang sesat dan aku benar-benar adalah utusan Allah. Ditimpali dengan jawaban yang benar, dengan jawaban yang santai. Ya, in uridu ilal islah mastata'at wa ma taufiqi illa billah. Ya, ma uridu illa an asahalakum. Ya, yang aku harapkan, yang aku inginkan hanya menasihati kalian. Kalau sekiranya nasihatku sudah tidak bermanfaat bagi kalian, maka aku serahkan urusannya kepada Allah. Udah gitu doang. Menimpalinya dengan santai. Semuanya saya kembalikan kepada Allah. Enggak ngikutin juga terserah. Kalian ikutin, alhamdulillah. Ya kan? Ma'alaina ilal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagi kami para nabi dan rasul kecuali menyampaikan saja. Lihat tuh perkataan mereka semua nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa qaum Hudin yaqulun, kaum Hud mereka mengatakan apa? Inna lanaraka fi safah. Ya. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dikatakan mereka Nabi Hud sebagai seorang yang dusta, pembohong dan sebagainya. Hud mengatakan apa? Laisa bi safahatun walakinni rasul rabbil. Saya bukan orang yang bodoh, saya bukan orang yang pendusta, tapi saya adalah utusan Allah Rabbul Alamin. Fir'aun. Ya, lihat bagaimana Fir'aun ketika yas'alu Musa su'alan, ya, kay yukhrijahu amama al-aqwami wa yuthira al-aqwama alaih. Bagaimana ketika Fir'aun meminta kepada Nabi Musa alaihi salam dengan tujuan apa? Untuk menyudutkan Musa di hadapan para masyarakatnya dan dalam rangka menghasut masyarakat agar melawan Musa alaihi salam. Ya, apa kata dia? Qala fama balul qurunil ula. Qala fama balul qurunil ula. Fayaqulu li Musa. Fir'aun berkata kepada Musa, qala fama balul qurunil ula. Wahai Musa, kata Fir'aun kepada Musa. Fir'aun bertanya kepada Musa, ya, qala fama balul qurunil ula. Kalau begitu, bagaimana dengan atau tempat kembalinya orang-orang yang terdahulu? Bagaimana keadaan nenek moyang sebelum kita pada kurun-kurun yang sebelumnya? Fayujibu Musa bi ijabatin hiya haqqun walakinnaha la tahmilu 'ala al-itharati wal fitnah. Lihat, Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang benar. Nabi Musa alaihissalam menjawab dengan jawaban yang nyata, namun tidak ada bentuk, ya, tidak ada bentuk untuk menyakiti, tidak ada bentuk untuk memfitnah dan sebagainya. Nabi Musa mengatakan apa? Qala ilmuha indallah. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab
la yadhillu rabbi wa la yansa. Nabi Musa hanya mengatakan apa? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Yang punya ilmu tentang umat-umat sebelum saya adalah siapa? Allah. Dan Allah tidak sesat, Allah juga tidak akan pernah lupa. Itu yang dikatakan oleh Musa alaihi salam kepada Fir'aun. Thumma yubayyin ni'amallahi biqaulihi. Kemudian Nabi Musa hanya menyertakan dan menjelaskan kepada Fir'aun tentang apa namanya? Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kata Nabi Musa alaihi salam dengan mengatakan apa? Alladzi ja'ala lakumul arda mahjan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Kulu war'u an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Kata Nabi Musa alaihi salam kepada Firaun ketika itu adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk berpijak bagi kalian. Ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai jalan-jalan di atasnya untuk kalian berjalan di atasnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian hujan. Fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami dengan air tersebut mengeluarkan banyak pasangan-pasangan dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kulu war'au an'amakum. Makanlah kalian dari nikmat buah-buahan tersebut dan peliharalah oleh kalian itu binatang-binatang kalian. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Dan semua kejadian dalam muka bumi ini sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Fahaqqan innahu ilmu haula 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Kata beliau, maka benar pengetahuan tentang generasi terdahulu hanya ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa enggak tahu tentang ilmu yang sebelumnya, juga enggak tahu tentang ilmu masa depan. Yang tahu tentang ilmu masa depan itu siapa? Manusia akhir zaman. Nabi enggak tahu. Nabi Musa enggak tahu. Khadir enggak tahu. Tapi manusia akhir zaman banyak yang tahu tentang kejadian-kejadian. Ya, mereka bisa meramal, mereka bisa melihat, mereka bisa menerawang dan sebagainya. Fa ya subhanallah. Ya, ini kesesatan di atas kesesatan. Ya, ini kesesatan yang nyata tapi masih banyak yang percaya. Dan kasihan umat akhir zaman ini. Mereka berada di atas atau mereka berada di bawah sebuah dakwah orang-orang yang mereka ingin menyesatkan. Tapi banyak sekali pengikutnya. Banyak sekali orang-orang yang percaya dengan dongeng-dongeng, percaya dengan dakwah-dakwah yang tidak benar. Yang lebih menyedihkan lagi adanya para dai-dai atau penceramah atau orang yang diustadkan atau orang yang diabahkan, ya, tapi ternyata menyeru kepada kesesatan yang nyata. Bayangkan ada yang menyatakan bahwa bumi yang suci itu, tanah yang suci itu bukan tanah Mekah, bukan tanah Madinah, tapi tanah yang paling suci adalah tanah bukan. Dia menyatakan apa? Tanah suci bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi tanah yang paling suci satu-satunya adalah Indonesia. Ada orang yang berdakwah seperti itu. Ya, ada orang berdakwah seperti itu. Bahkan dia mengatakan apa? Saya melihat selama 90 tahun bahwa orang-orang yang mereka salat di Mekah, orang-orang yang salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu bukan salatnya Rasulullah, tapi itu salatnya orang-orang munafikin. Ya, dan dia menyatakan kepada muridnya bahwa gurunya ini mengatakan siapa yang sudah punya kopiah ala gurunya tersebut, merah putih. Siapa yang sudah punya kopiah itu dan dia salat dengan tidak menggunakan kopiah itu, maka salatnya tidak sah. Banyak loh yang ngikut. Ini orang-orang Indonesia ini terkadang nggak tahu lah. Ya. Hadahumullahu jami'an. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka. Coba dengan beraninya dia mengatakan seperti itu. Ya, dengan beraninya dia mengatakan seperti itu. Bahkan dia mengatakan, Abah,
itu kalau beribadah, itu bukan beribadah kepada Allah. Bayangkan, dia kalau beribadah itu bukan kepada Allah, tapi dia beribadah oleh Allah. Ya, katanya dia beribadah bukan kepada Allah, tapi dia beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu maknanya apa. Saya pun bingung memahaminya. Berarti kita tidak lebih berakal dibandingkan mereka. Murid-muridnya yang bisa memahaminya. Ya subhanallah. Dia katanya beribadah tidak kepada Allah, udah nyatalah kalau begitu. Kalau ada orang yang beribadah tidak kepada Allah, terus maknanya adalah ya kan? Dia dikatakan ibadah saya oleh Allah. Seolah-olah dia ingin menyatakan bahwa iya, saya ibadahnya adalah oleh Allah. Berarti saya ini juga hampir sama dengan enggak tahu lah. Ya subhanallah jemaah sekalian. Banyak sekali yang nyeleneh dari orang ini. Dia mengatakan saya kalau umrah itu enggak perlu ke Mekah. Karena bagi dia tanyanya enggak suci. Ya kan? Dia kalau umrahnya itu ke gereja. Dia umrahnya ke gereja, subhanallah. Aneh banget. Aneh banget. Ada orang juga yang menyatakan dia pengen ngejar malaikat. Hah? Pernah dengar kan? Kalau sempat kajian kita ini, acara pengajian kita ini hujan, maka saya akan kejar malaikat. Wih, keren ya. Malaikat dikejar. Bahkan dia mengatakan malam tadi setelah selesai melakukan salat khusus, saya berdialog dengan seluruh malaikat. Ya Allah, ini orang mungkin karena panjangnya rambutnya kemudian menjadikan semuanya pun jadi panjang, angan-angannya panjang, ngomongnya pun juga panjang, gelindurnya juga panjang, gelanturnya juga. Ya subhanallah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada orang-orang yang seperti ini, banyak yang percaya. Terus gimana nih? Agamanya mau dibawa kemana? Ya, agama mau dibawa kemana? Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kita dari setiap pemahaman-pemahaman yang seperti ini, ya. Masih mending kalau dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang mengaku sebagai seorang nabi. Ternyata di akhir zaman ada orang yang mengatakan ibadahnya tidak untuk Allah, tidak kepada Allah, tapi ibadahnya oleh ya Allah. Kayaknya lebih parah deh, lebih berbahaya, lebih besar lagi. Dan dia sudah membuat syariat-syariat yang baru, ya kan? Dahulu Nabi, mereka hanya mengarang-arang Al-Quran, nabi-nabi palsu ya. Mereka mengarang Al-Quran, mereka mengaku sebagai nabi, nggak berani memindahkan kota suci selain daripada Makkah dan Madinah. Tapi orang ini berani menyatakan negeri daerah yang paling suci adalah Indonesia. Ya Allah, Indonesia ini apa jemaah sekalian? Kok bisa dibandingkan, nggak tahu lah. Terkadang kalau memikirkan hal-hal yang seperti ini kita betul-betul bingung lah. Udah kerut kening kita untuk mencoba memikirkannya, tapi saya katakan nggak usah dipikirin. Karena memang orang-orang yang seperti itu tidak untuk kita pikirkan. Yang sekarang kita harus lakukan adalah mendoakan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala kembalikan mereka kepada jalan yang benar. Allah berikan hidayah kepada mereka. Allah tunjuki mereka kepada jalan. Karena pengikutnya banyak. Banyak itu. Dan akhir-akhir ini nggak tahu sih. Video yang kita lihat sering banget muncul. Buka Facebook banyak muncul ini. Buka Facebook sering-seringnya muncul yang seperti itu. Ya. Ya subhanallah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang aneh-aneh. Ya, banyak yang aneh-aneh. Dan orang yang seperti ini ternyata dinobatkan sebagai ulama Nusantara. Jadi kalau ulamanya kayak begini, bagaimana yang tidak ulama? Kalau ulamanya seperti itu, bagaimana orang yang tidak punya ilmu? Baik. Makanya kita terus berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang berilmu, Allah jadikan kita orang yang memiliki ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ilmui tersebut. Wallahu taala alam. Makanya enggak ada orang yang tahu tentang kejadian yang sudah berlalu, juga tidak ada yang mengetahui tentang apa yang akan terjadi pada masa depan kecuali para nabi dan rasul, itu pun melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada wahyu, maka enggak akan ada yang mengetahuinya, dan tidak ada orang yang diberikan wahyu selain nabi dan rasul alaihi wasallam, dan wahyu sudah habis, kecuali wahyu tetangga kita, teman kita, atau mungkin wahyu yang
memang namanya wahyu aja gitu. Tapi kalau yang ada yang mendapatkan wahyu udah nggak ada lagi, ya nggak ada lagi wahyu, khalas inqata, ya inqata al wahyu, wahyu sudah terputus. Makanya dikatakan tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat-umat yang telah berlalu, laha ma kasabat walakum ma kasabtum, bagi mereka apa yang mereka kerjakan dan atas kalian apa yang kalian lakukan, wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan. Apa yang dikisahkan oleh Nabi dari umat-umat terdahulu itu yang kita imani, yang enggak ada kabarnya ngapain kita tanyakan, itu aja. Ya kan? Yang ada kabar tentang mereka dari umat-umat terdahulu, dari Nabi Muhammad SAW, dari Al-Quran, itu yang kita imani. Selain daripada itu maka tidak perlu untuk kita tanyakan, karena masih banyak pengetahuan kita tentang syariat Nabi yang belum kita ketahui. Ngapain nanya-nanya tentang umat terdahulu, ya? Masih banyak hal syariat Rasulullah SAW yang belum kita mengerti, maka jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak perlu untuk kita ketahui. Wallahu taala alam bisawab. Maka kata beliau di sini, fala ma'na idzan lil jidali fi sya'niha ma damal jadalu laysa min wara'ihi kabirun ta'ilun faqad afdat ila ma qaddamat wa thuwibat ma kanat taf'alu. Maka kalau begitu perdebatan tentang mereka enggak ada gunanya. Ya, mereka telah melakukan peran mereka dan mereka juga akan mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka juga akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu taala alam bissawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Ada? Enggak ada? Alhamdulillah. Taib kaum muslimin muslimat yang telah dirahmati oleh Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang kita amalkan atau yang kita pelajari bisa kita amalkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala membalas kita dengan apa yang sudah kita kerjakan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari segala jalan-jalan keburukan, jalan kemungkaran, jalan kesesatan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala istiqamahkan kita, tetapkan kita di atas jalan kebenaran, di atas sunnah, dan di atas Islam dan iman ini, dan semoga Allah wafatkan kita juga di atas Islam, di atas iman, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, perbanyak doa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kita kepada bulan Ramadan yang tidak banyak lagi hari-hari yang kita bisa lalui sebelum Ramadan ini. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita bisa beramal di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara orang-orang yang mendapatkan kemenangan karenanya. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.